Assalamualaikum, Iko. Waalaikumsalam, Pak. Iko, semua kunci rumah, kunci lemari sudah Bapak pegang. Semua emas Bapak simpan di lemari. Jangan disimpan di lemarinya Kang Dadang, Pak. Ketiban gajah kamu baru tahu. Berdasarkan kesimpulan hasil laporan data intelijen yang sudah saya terima dari kalian, jelas ada yang mencoba mengacaukan kerukunan warga Ciraos. Kasus ini semakin rumit karena semua serangan terjadi bersamaan. Yang pertama dimulai dari Pak RT Akub, Pak RT Dadang, Kang Aceng, dan Kang Idoi. Mereka dikacaukan pikirannya. Mereka akan lalai dan lupa sama anak-anak mereka. Yang kedua, mereka diisukan selingkuh. Yang ketiga, taktik bibit gratis melalui Pak Kades yang mengikut sertakan Kang Kusoy. Kita diserang dari segala penjuru. Tugas kita sangat berat. Menghancurkan konspirasi global itu tidak mungkin. Tapi kita harus mampu menggagalkan setiap misi kejahatan konspirasi global. Agen 01, Agen 02. Siap, 01 Komandan. Agen 01. Kamu bertanggung jawab mengumpulkan informasi tentang Pak RT Akum, Pak RT Dadang, Kang Ido, dan Kang Aceh. Siap, 01 Komandan. Agen 02, kamu cari tahu tentang bibit gratis yang akan dibagikan ke warga. Siap, 01 Komandan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ayo makan. Gak mau. Papa gak mau makan kalau emas papa gak dibalikin sama kakek. Dang, emas kamu aman. Semuanya Bapak simpan di lemari. Tapi kuncinya Bapak yang pegang. Balikin dong Pak, emas saya. Ya kalau disita boleh, tapi minimum yang biasa saya pakai jangan disita juga tuh. Debi, mau tambah lauknya? Boleh, Kek. Pak, tolong emas saya dikembalikan dong Pak. Jangan disita semua tuh, kalau nggak saya mogok makan nih. Boleh aja. Yang lapar kan kamu. Emang Bapak pikirin. Bibi. Pak, tolong atuh Pak, kembaliin emas saya Pak. Saya bagaimana kalau nggak pakai emas Pak? Pak, nanti saya nangis nih. Dijawab dong Neng, dijawab dong Neng. Kak dijawab, dibaca doang. Astagfirullah. Pak, Febri teh malu ngedengar Bapak diomongin orang terus. Kenapa sih Bapak harus genit-genit? Ketiban gajah kamu baru tahu. Pak, Febri teh malu ngedengar Bapak diomongin orang terus. Kenapa sih Bapak harus genit-genit? Bapak nggak pernah genit Neng, Bapak biasa-biasa saja. Kapan Bapak genit? Febri masih ingat, Pak. Bapak pernah nasehatin Febri. Bapak bilang Febri nggak boleh menempatkan diri tempat orang membuat prasangka buruk. Tapi kenapa Bapak malah begitu? Neng harus percaya sama Bapak. Bapak nggak kayak begitu. Bapak nggak kayak yang orang-orang omongin. Jennifer seneng kalau lihat Papa gembira. Sama. Papa juga senang kalau ngeliat Jennifer gembira.
Masakannya enak, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih ya sayang. Papa juga tambah senang kalau Jennifer itu suka sama makanannya. Tapi Papa lagi bingung sayang. Bingung kenapa, Pak? Orang bilang Papa punya selingkuhan. Papa penasaran selingkuhannya Papa tuh yang mana dan siapa. Jennifer tahu nggak selingkuhannya Papa siapa? Nanti aja ya, Pak. Jennifer tanya Kak Febri. Mungkin Kak Febri tahu. Iya sayang. Terima kasih ya. Papa makin sayang sama Jennifer. Jennifer juga makin sayang sama Papa. Ayo makan lagi sayang. Iya, Pak. Kasihan atuh Pi. Om aku teh punya masalah gara-gara papi. Kamu teh kasihan sama Om Akumnya, apa kasihan sama Febri? Ya kasihan sama om aku atuh Pi. Ya udah kamu teh tenang aja. Om Akum, Om Idoy, Om Dadang udah nggak ikut sama papi narik lagi kok. Gitu dong Pi. Tapi papi tanya sama kamu. Memangnya kamu percaya kalau papi, Om Akum, Om Idoy, Om Dadang itu selingkuh? Ya itu sih nggak percaya Pi. Gini Pi, Febri itu kan perempuan. Febri itu kan orangnya sensitif. Nah kalau misalnya dia dengar kabar kayak begitu ya kesian atuh Pi. Febri pasti sedih Pi kalau dengar Om Akum kayak begitu. Bener kan perkiraan papi kan? Kamu teh sebenarnya khawatir sama Febrinya. Papi tuh udah bisa ngebaca dari mata kamu, dari wajah kamu. Ya mau kemana? Habisin dulu makannya. Itu udah kenyang Pi. Kalau kamu kan deket sama Febri, Edward, Jennifer, dan Debbie. Bener nggak bapak mereka teh selingkuh? Bener atau salahnya teh, kalau dia nggak tahu, Pak. Tapi katanya Febri teh udah tahu beritanya. Febri malu. Terus tadi kalau dia denger, katanya kakek Sain mau hukum Om Dadang. Om Dadang dihukum gimana? Kalau persisnya, dia nggak tahu atuh, Pak. Cuman tadi kalau dia denger, kakek Sain bilang katanya mau hukum Om Dadang. Terus, Nek Suha sama Om Aceng ketawa deh. Mereka dapat hukuman apa ya? Penasaran Bapak. Baby sayang, bobo yang nyenyak ya. Iya, Kek. Pak, tolong Pak, emas saya jangan semuanya disita. Kalau saya tidak pakai emas, nanti orang-orang si Ciraos nyangkanya Iko udah jatuh miskin, Pak. Dang, ini sudah malam, masih mikirin emas. Tidur sana. Tahu nih Papa, Debbie ngantuk Pak, mau tidur. HP-nya jangan berisik. Pak, tolong Pak, jangan semuanya disita. Jangan semuanya teh diambil. Saya cuma minta emas-emas yang biasa saya pakai. Yang sehari-hari nggak banyak kok Pak. Cuman cincin 2, gelang 2, sama kalung yang biasanya itu Pak. Kamu minta satu aja nggak dikasih. Ini malah minta semua. Bapak kenapa sih tega sekali sama saya? Nanti saya laporan Iko nih. Bilang aja, Iko yang nyuruh Bapak simpan semua emas kamu. Iko. Assalamualaikum, Mah. Waalaikumsalam. Mah, tolong bilang sama Bapak
supaya emas saya teh jangan dicita semua. Saya teh kalau nggak pakai emas malu, mah. Mana Bapak? Mama mau ngomong. Assalamualaikum Iko. Waalaikumsalam Pak. Iko, semua kunci rumah, kunci lemari sudah Bapak pegang. Semua emas Bapak simpan di lemari. Jangan disimpan di lemarinya Kang Dadang Pak. Di lemarinya Debbie aja. Nanti kalau Bapak pulang, bawa aja ke Cibulan. Nah, ini juga gaji mulai bulan depan ditransfernya ke Bapak ya sama Iko. Biar Kang Dadang mah jajannya dikasih 5.000 aja. Iya kok. Ya udah tuh ya Pak. Besok Iko telepon lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mah. Halo, mah. Tidur ya sayang. Ya, Kek. Pak. Pak, tolong Pak.